Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, para pembenci Jokowi mempunyai banyak alasan untuk menyudutkan, untuk menghina Pak Jokowi ya. Meski sudah pensiun, Pak Jokowi masih menjadi serangan oleh para pembenci ya. Seperti halnya ini Hersu Benopoin, yaitu rekannya Rocky Gerung itu dan juga Sobari yang mengomentari, yang menuduh Pak Jokowi terkait pertemuan dengan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Yang katanya pertemuan itu mencari perlindungan lah. Tak hanya itu saja, dalam berpakaian bahkan Sri Sultan itu kata dari Hersu Benopoin itu menggunakan batik penolak bala karena Pak Jokowi itu dianggap sebagai bencana. Kan sangat lucu sekali loh. Sampai sebegitunya loh para pembenci ini. Pakaian saja jadi masalah. Padahal sudah diklarifikasi sendiri dari Abdi Dalam Jogja bahwa yang dipakai Sultan itu bukan batik, itu pakaian khas dari Kalimantan. Tapi ya para pembenci ya seperti itu kelakuannya. Namun pernyataan-pernyataan dari pembenci tersebut mendapat banyak sanggahan dari warga Indonesia. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Sekarang Simul ingin mohon kewibawaan Ngarso Dalem, ingin mendapat sesuatu barokah kewibawaan Ngarso Dalem supaya bisa dekat dengan Bu Mega. Enggak sudi Bung, enggak sudi. Ngarso Dalem kelihatannya tidak akan melayani, dan ini bagus kita kemukakan. Ini persembahan saya kepada Ngarso Dalem supaya Ngarso Dalem yang ngapain juga melayani ya Sobari ini dilayani. Sudah tepat, beliau tidak melayani, sudah tepat. Simul anggap sepi. Begitu Bung, meskipun dia nyelondoh menghadap yang tadi itu, yang serba memalukan itu. Kalau Jokowi yang oleh Bahlil disebut sebagai Raja Jawa itu dan ketemu dengan Sri Sultan yang betul-betul Raja Jawa, wajar kalau kemudian banyak menyoroti kenapa sih Jokowi pakai batik ini, kenapa Pak Sultan atau Sri Sultan pakai batik ini, dan apa maknanya. Yang paling rame itu sekarang ini adalah batik yang dikenakan oleh Sri Sultan, karena banyak netizen yang menyebut bahwa batik yang dikenakan oleh Sri Sultan itu adalah motifnya gringsing gitu ya. Motif gringsing ini batik buatan dari Bantul dan diartikan sebagai penolak bala. Jadi kemudian netizen bercanda-canda bahwa ini maksudnya karena maksudnya Pak Jokowi itu bala gitu, jadi ditolak dengan menggunakan batik motif itu. Ini kemarin ramai banget karena katanya Pak Jokowi ya bertemu dengan Pak Sultan Hamengkubuwono itu diisukan bahwa Pak Sultan Hamengkubuwono ini menggunakan batik gringsing yang artinya itu penolak bala lah gitu kurang lebihnya. Padahal nih setelah diklarifikasi oleh Abdi Dalam itu bukan batik tapi khas Kalimantan katanya. Ini ya, orang-orang seperti netizen yang nggak suka dengan Jokowi memang akan mencari celah untuk membuat narasi baru. Seperti halnya ini, permasalahan baju saja menurut mereka menjadi topik hangat untuk diperbincangkan gitu loh. Padahal nggak penting-penting juga ya. Ini mungkin kalau misalkan nggak nemu, oh ini kayaknya batik gringsing, mungkin mereka akan cari gitu ya untuk melihat mimik mukanya, gerak tangannya Pak Sultan gitu kan, cara berjalannya. Mungkin kalau misalkan nggak menemukan seperti tidak menyukai, mereka akan mencari asistennya mungkin di situ yang bisa dijadikan bahan untuk narasi baru nih buat. Ya kayak gitulah mereka. Pak Jokowi ketemu Ngarso Dalem. Rabu 15 Januari kemarin Pak Jokowi menemui Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Kilen, Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jawa Tengah.
Banyak tafsir dan spekulasi tentang pertemuan itu. Tafsir dan spekulasi beragam, tentu saja sesuai dengan persepsi kelompok masing-masing. Yang nyinyir dan sinis sama Jokowi bilang, Jokowi cari-cari dukungan karena Prabowo disinyalir merapat dengan Megawati. Atau Jokowi makin terjepit dan nggak punya sekutu lalu mau cari sekutu baru. Atau ada yang bilang Jokowi mau merapat ke Golkar dan melakukan konsolidasi dengan Kanjeng Sultan yang memang adalah salah satu tokoh Golkar. Saya memilih untuk menafsir secara sederhana dan objektif saja. Bukan dengan referensi politik, hanya membaca hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Pak Jokowi sowan Kanjeng Sultan dengan penampilan rapi dan formal. Tidak santai seperti dalam kunjungan-kunjungan di beberapa tempat belakangan ini. Begitupun Kanjeng Sultan juga tampak mengenakan busana formal. Tidak santai seperti saat dikunjungi budayawan Jogja, Butet Kertarjasa dan teman-temannya beberapa saat lalu. Ini menggambarkan bahwa pertemuan mereka itu dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya formal dan penting. Dengan melihat bahwa pertemuan ini juga bersifat pertemuan empat mata hanya antara Pak Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 saja, maka kesan wigati atau penting semakin terlihat. Usai pertemuan, Kanjeng Sultan yang tampak serius enggan banyak berkomentar pada wartawan selain hanya menyebut pertemuan itu sebagai sebuah silaturahmi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibicarakan dengan Pak Jokowi memang cukup penting. Seperti ada beberapa hal yang sedang dipikirkan oleh Ngarso Dalem usai pertemuan itu. Meski kurang lebih memberi respon yang sama, tapi Pak Jokowi tampaknya lebih santai ketika ditanya wartawan tentang tujuan dan hasil pertemuan dengan Raja Jogja itu. Menyusul setelah pertemuan itu ada berita yang merinci poin-poin yang semuanya tampak normatif, dari mulai soal pendidikan hingga pariwisata. Tapi apa iya itu yang sebenarnya dibicarakan? Kebanyakan dari kita pasti kepo, apalagi buat mereka yang memang lagi rajin cari-cari kekurangan dari kesalahan Pak Jokowi. Saya tidak akan membuat spekulasi, tapi dari pemahaman saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan menemui Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu adalah salah satu manuver untuk menjaga stabilitas nasional. Berpenampilan formal dan rapi adalah bentuk penghormatan Pak Jokowi ketika menghadap Sultan. Dan cara Sultan menyambut dengan penampilan yang sama juga menunjukkan bahwa beliau menghormati tamu yang akan berkunjung itu. Anies Baswedan ikut tren pamer foto zaman kuliah. Wah, kira-kira Jokowi bisa nggak ikut tren itu? Ini ngeri, Mas. Ya, biar tidak diduga punya ijazah palsu lah. Nampaknya Indonesia ini sepertinya sedang mengalami kemunduran yang sangat luar biasa ya guys ya. Dan kemunduran SDM itu diakibatkan oleh orang-orang yang gagal move on terhadap proses Pilpres 2024. Ketika negara lain sudah sibuk untuk memajukan teknologinya, tapi di Indonesia orang-orang masih sibuk gibahin mantan presiden yang bahkan sudah purna bakti 3 bulan yang lalu. Dengan membandingkan presiden yang masa dinasnya 2 periode dengan mantan gubernur yang bahkan masa dinasnya tidak selesai. Ini saya pandang adalah sebuah kekonyolan yang dipaksakan. Ketika ada seseorang mengikuti tren, itu tidak berarti orang lain harus mengikuti tren pula. Pada dasarnya memang Pak Joko Widodo adalah bukan manusia yang nyinyir, bukanlah manusia yang suka nyindir. Ada tuh kemarin Wan Abut, dia nyindir anak presiden abis makan yang omakase. Nah tidak lama setelah itu, Wan Abut ini juga bikin status seperti itu yang bunyinya tidak perlu juga yang level omakase, biar makannya yang biasa-biasa aja. Nah itu apa maksudnya tuh? Nah Pak Jokowi tipikalnya bukan tentang suka sindir menyindir, tidak. Pak Jokowi dia lebih suka membagikan aktivitasnya buat nyenengin pengikutnya gitu. Jadi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi tidak pernah meminta hal-hal yang lebih kepada Pak Jokowi. Lah sampean ini siapa? Ngedukung juga kagak, tapi nuntutnya juga banyak. Kocak.